ada sedikit merefresh barangkali sejauh ini kenapa mesti hadir litbang begitu? Kenapa mesti ada litbang? Dan perlu apa yang menjadi tujuan dan sejauh ini seperti apa terbentuknya balai ini khususnya di Litbang Kemenak Makassar itu sendiri? Saya persilakan untuk Bapak Andi Israra di SPD SSI MT selaku KTU Balai Litbang Agama Makassar. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ardiansyah ya. Iya. Balai Litbang Agama Makassar adalah unit pelaksana teknis dari Kementerian Agama di bawah koordinasi dari Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama sebagai pusat atau unit eselon satunya. Sebagai UPT kami bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan keagamaan ya, dengan tujuan untuk membantu Kementerian Agama untuk merancang kebijakan ya. Kemudian selain itu membantu Kementerian Agama untuk mengimplementasi kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan, dan yang terakhir adalah untuk memperkuat kebijakan Kementerian Agama. Jadi regulasi-regulasi Kementerian Agama diharapkan itu based on data, jadi based on penelitian. Ya, sehingga kita berharap kebijakan-kebijakan yang ditelurkan oleh Kementerian Agama itu betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat ya, dalam konteks di mana lembaga tersebut berada ya. Secara organisasi kami terdiri atas 3 bidang ya. Dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsinya kami terbagi ke dalam 3 bidang. Yang pertama ada yang disebut dengan penelitian dan pengembangan di bidang bimbingan masyarakat. Bimbingan masyarakat. Ya, bimbingan masyarakat atau BIMAS dan layanan keagamaan. Itu di satu bidang. Kemudian yang kedua ada bidang penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan agama dan keagamaan. Dan yang terakhir adalah bidang lektur khasanah keagamaan dan manajemen organisasi. Nah, kebetulan dalam momen yang sangat berbahagia ini, yang menginisiasi kegiatan penelitian di Kabupaten Bulukumba ini adalah bidang pendidikan agama dan keagamaan. Seperti itu Pak. Baik, ini menarik apa yang sudah disampaikan oleh Pak KTU Balai Litbang Agama Makassar, bahwa ada 2 poin penting yang sangat perlu untuk digarisbawahi, bahwa bagaimana untuk menjadi jembatan sebenarnya dari sebuah kebijakan yang diambil oleh Kementerian Agama itu sendiri untuk mengimplementasikan di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Namun kemudian masing-masing dalam hal ini kalau kita bercerita tentang penelitian dan pengembangan di Kemenak Makassar, tentu ini kan masing-masing juga sebelumnya punya porsi masing-masing dari sebelum hadirnya Litbang Kemenak ini sendiri. Apakah ini dianggap bahwa penting atau perlu kembali menjadi sebuah dukungan sampai terbentuknya Litbang itu sendiri? Seperti apa ini dalam hal ini? Iya. Sebagai unit pelaksana teknis tentu kita tidak lepas dari tugas atau peranan sebagai supporting agency. Ya, namanya supporting agency itu adalah unit yang bertugas untuk mendukung kebijakan-kebijakan kementerian. Ya, dalam hal ini seperti yang saya sampaikan tadi, untuk menyiapkan data dan informasi kebijakan Kementerian Agama. Nah, tentu posisi dari UPT ini berbeda dengan unit-unit lainnya di Kementerian Agama yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat ya, betul. Seperti ada Kementerian Agama kabupaten kota, ada Kanwil Kementerian Agama kabupaten kota, ada madrasah, kemudian ada perguruan tinggi agama yang langsung yang sifat pelaksanaan tusinya itu langsung berhubungan dengan stakeholder. Nah, kalau kami positioning kami adalah supporting agency. Jadi untuk mendukung pelaksanaan tugas utama Kementerian Agama dalam hal ini pembangunan bidang agama, kami hadir untuk menyiapkan data dan informasi untuk memperkuat kebijakan-kebijakan Kementerian Agama. Baik, luar biasa yang menjadi tujuan. Namun sedikit saja dia menggelitik dalam hal ini Pak. Paling tidak saya mewakili masyarakat mempertanyakan. Ini kan kita berbicara konteks Litbang Kemenak Makassar. Sementara kalau kita bercerita terkait dengan bidang pendidikan agama keagamaan, itu kan masing-masing ada di daerah. Kenapa enggak sekalian masing-masing yang ada di daerah saja? Maksudnya Litbang di Kabupaten Bulukumba gitu loh, di beberapa daerah yang lain. Kenapa mesti terpusat di Makassar? Atau memang nantinya akan menjadi sebuah gambaran bahwa nantinya akan menelurkan hal seperti itu, atau seperti apa ini?
Baik. Iya. Kami di Balai Litbang Agama Makassar sesungguhnya salah satu dari 3 Balai Litbang, hanya 3 Balai Litbang Agama di seluruh Indonesia. Yang pertama ada di Balai Litbang Agama Jakarta, kemudian Balai Litbang Agama Semarang, dan kami Balai Litbang Agama Makassar. Nah, Balai Litbang Agama Makassar kami sampaikan sebelumnya bahwa kami itu punya wilayah kerja kawasan Timur Indonesia. Jadi ada 12 provinsi yang menjadi catchment area kami. Dan dari sekian wilayah kerja tersebut, penelitian itu tentu kita bagi-bagi ya. Jadi program yang kami laksanakan setiap tahun itu sudah barang tentu karena keterbatasan anggaran dari pemerintah. Anggaran barangkali dengan personil juga Pak ya. Dan SDM yang kami miliki juga sangat terbatas. Dalam setiap tahun itu kami segmentasi kegiatannya. Jadi setiap provinsi ada ya setiap tahun ada beberapa provinsi yang kami kunjungi untuk melaksanakan penelitian. Kemudian tahun berikutnya provinsi yang lain lagi, sehingga seluruh provinsi dalam wilayah kami itu tercover.